Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tercinta? Sekarang saya lagi berada di KLIA 1, menunggu terbang ke Indonesia. Tadi habis selesai makan di dalam, tidak ada tempat merokoknya. Saya pergi di sini. Yang sebenarnya di sini juga dilarang merokok. Nah, tapi tak apalah. Sahabat, saya akan berbicara mengenai utang. Mengenai utang. Oke. Utang adalah utang itu boleh berupa pinjaman uang, emas, atau benda-benda lain. Nah, tapi saat ini saya akan bahas utang uang, pinjaman uang. Baik sahabat semua, saya percaya mungkin di antara kita semua ini hampir semua pernah berutang. Dan biasanya ketika kita berutang, itu terjadi di saat itu memang kita lagi kekurangan, atau kita lagi sangat perlu sesuatu, sementara uang tidak ada, dan sesuatu itu sangat penting, akhirnya kita meminjam. Dan ketika meminjam, ada kemungkinan kita meminjam kepada A, B, C, D. Mungkin si A tidak mengizinkan, atau si B juga demikian. Akhirnya kita akan mencari orang lain, si C, si D, atau ya karena kita kesulitan soal uang, kita berusaha, karena kesulitan ini sangat penting, akhirnya kita berusaha sangat bagaimana mendapatkan utang. Coba sekarang sahabat amati, ketika kita kesulitan lalu menemui orang untuk berutang, artinya ketika orang itu memberi kita utangan, pinjaman. Nah, ketika orang itu memberi kita pinjaman, artinya di saat itu orang itu telah menyelamatkan diri kita, ya, telah menyelamatkan kesulitan kita. Nah, ketika kita berjanji nanti akan membayarnya kapan, seyogyanya ketika kita punya uang, kita wajib membayarnya. Kenapa? Karena orang yang mengutangkan uangnya itu adalah pahlawan kita. Coba rasakan bagaimana ketika kita kesulitan, keterbatasan, tapi di saat itu kita memang perlu untuk kita memang perlu genting untuk melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu itu harus pakai uang. Coba rasakan bagaimana peningnya kita, bagaimana risaunya kita, tiba-tiba kita mencari pinjaman sana sini, akhirnya ada seseorang yang meminjamkan kita, terasa lapang, bukan? Nah, jika tahu ketika itu kita dilapangkan, kesulitan kita dilapangkan, itu artinya orang itu sangat berjasa sama kita. Itu sebabnya kita harus sebagai insan, sebagai manusia, ketika telah punya uang, harus menunaikan utang dulu, membayar utang dulu. Karena yang mengutangkan uang itu adalah pahlawan kita. Tapi banyak kejadian dalam kehidupan nyata ini, justru yang terjadi adalah orang yang punya uang, yang telah memberi pinjaman, justru dia kesulitan memintanya kepada kita. Padahal saat itu kita punya uang. Sahabat, membayar hutang itu adalah perkara yang diutamakan. Dengan kita membayar utang, itu berarti juga melapangkan jalan kita selanjutnya. Dan yang paling penting adalah orang yang meminjamkan kita uang itu adalah pahlawan kita ketika itu. Jadi alangkah tidak pantas, alangkah tidak adanya adab kita, akhirnya ketika kita punya uang kita tidak membayar, bahkan kita pula yang marah. Seyogyanya itu perbuatan yang sangat buruk. Ya, itu perbuatan yang sangat buruk.
banyak dari kita menganggap biasa saja berutang. Artinya ketika dia mendapatkan pinjaman, uang sudah di tangan, mereka seperti terbebas merdeka. Bahkan terbebas merdeka untuk tidak membayarnya. Percayalah sahabat, selagi kalian mempunyai utang dan tidak membayar utang kalian, maka itu pertandaan kalian telah menyulitkan rezeki kalian sendiri. Itu artinya kalian telah menutup pintu rezeki kalian sendiri. Kenapa? Karena memang kalian telah dolim kepada orang yang telah membantu Anda melalui utang. Sahabat, saya di masa lalu hidup sangat sulit, sangat susah. Di mana-mana buat makan saja saya berutang. Buat makan, buat urus sekolah anak, saya meminjam uang orang. Tapi alhamdulillah sekarang kehidupan saya membaik. Tapi walaupun membaik dan saya memang banyak mendapat penghasilan, tapi semuanya ketika saya dapat penghasilan, uangnya saya sisihkan buat kebutuhan 1 bulan, sisanya saya bayarkan berutang. Walau kelihatan saya kemana-mana penghasilannya banyak, tapi memang belum ada yang saya tabung. Karena saya lebih fokus pada utang. Dengan utang, Allah tidak bisa bantu kita ketika kita meninggal nanti. Ya, utang wajib ditunaikan. Orang yang mengutangkan uangnya kepada kita itu adalah pahlawan kita. Maka tunaikanlah secepatnya utang, sahabat. Sebagaimana saya mengamalkan itu. Saya anak-anak lahir utang, apa-apa utang. Dulu di masa lalu puluhan tahun saya sulit ketika nggak bisa makan, tak boleh makan keluarga. Saya utang buat makan. Tapi saya punya kesadaran diri bahwasanya ketika itu saya meminjam uang orang, memang saya tak ada jalan. Karena tidak ada jalan, akhirnya saya niat pada Tuhan, pada Allah, bahwasanya saya meminjam ini karena Engkau ya Allah. Saya tidak mau melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara jahat yang merugikan orang. Saya tidak mau mencuri milik orang. Dan saya rasakan jalan keluar saat itu adalah utang, meminjam uang. Maka akhirnya saya pinjam. Tapi karena ada kesadaran pada diri saya ketika itu meminjam dengan niat baik, maka kapan saja saya punya uang, utang itu selalu saya tunaikan. Karena orang yang meminjamkan kita uang itu adalah pahlawan kita. Dia telah melapangkan kesempitan kita ketika itu. Dia telah memudahkan urusan kita di saat sulit ketika itu. Dia telah membahagiakan kita ketika sedih ketika itu. Seyogyanya kita harus balas lebih baik. Ada uang kita bayarkan. Dan ketika itu kita amalkan, kita lakukan, percayalah sahabat, jalan rezeki sahabat akan dimudahkan Allah. Jalan rezeki sahabat akan dilapangkan. Baik sahabat, siapa saja Anda dan saya, jika ada sangkutan utang sama orang, mari kita tunaikan jika kita punya uang. Jika kita berjanji, mari kita temui dan katakan. Jika kita memang belum punya uang, kita katakan mohon maaf, saya belum punya uang. Jujur saja apa adanya. Jangan buat berdusta. Jangan buat alasan-alasan. Dengan apa adanya, orang akan memahami. Ya, dengan menceritakan keadaan kita apa adanya, kita berjanji tanggal sekian untuk bayar. Lalu memang pada saat kita janjikan uang kita tidak ada, kita datangin orang itu. Kita mohon maaf. Kita buat lagi janji. Dan katakan, maaf, ini tidak saya buat-buat. Inilah keadaan saya. Saya janji lagi, atau sebelum janji ini, sebelum janji yang saya janjikan, saya dapat uang, semua akan saya tunaikan. Jadi demikian sahabat, itu cara yang benar. Itu cara yang benar ketika kita berutang. Karena
Orang yang telah meminjamkan kita uang itu adalah pahlawan kita, telah melapangkan kehidupan kita, telah meringankan kesedihan kita ketika itu. Baik sahabat, sukses bagi kita semua, bahagia bagi kita semua. Itu saja dari saya. Mari kita bersama-sama merubah diri untuk menjadi lebih baik ke depan. Mari kita memudahkan urusan orang, terutama orang yang telah berjasa memberi utangan, memberi pinjaman kepada kita. Oke, sukses, bahagia, saling mendoakan, berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.